Bagi semua orang yang membutuhkan, kalau ada di antara setiap kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka jawaban yang tepat adalah di dalam Yesus Kristus saja. Dialah menara perlindungan bagi setiap kita. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan, sehingga setiap kita boleh berdampak, bermanfaat di sekitar kita. Tuhan, sebentar lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, senang sekali bisa di awal tahun ini atau khususnya di bulan Januari ini bisa kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan besok libur ya. Ada beberapa hari libur dan ada yang sudah punya rencana untuk liburan? Gak ada ya, yang di sini gak ada ya. Gak ada yang ngaku maksudnya. Ya, tentunya kalau teman-teman mau liburan pun juga tidak masalah. Ya, namun sarannya sih kalau hari Minggu liburan ya tetap beribadah. Sekalipun mungkin tidak di tempat ini. Ya, kita sama-sama mari kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan mengenai menjembatani antara doktrin dan kehidupan. Menjembatani antara doktrin dan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Waktu saya coba sederhanakan, doktrin adalah ajaran yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Jadi ketika teman-teman mempunyai satu ajaran atau yang disebut dengan doktrin, itu bisa mempengaruhi sikap hidupnya teman-teman, bisa mempengaruhi pengambilan keputusan teman-teman, bisa mempengaruhi apa yang teman-teman sedang lakukan. Doktrin dapat berupa prinsip, kumpulan ajaran, atau instruksi yang diikuti oleh kelompok tertentu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kehidupan, kehidupan adalah cara, keadaan, atau hal mengenai kehidupan. Perjalanan hidup yang penuh warna dan misteri, itu yang dibilang kehidupan. Makanya sepanjang kita mengikut Tuhan, itu dibilang kehidupan. Ada sulit, ada gampang, senang, duka, dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan kehidupan. Namun faktanya kita sering sekali dilema mengenai doktrin dan kehidupan. Banyak sekali orang yang giat mempelajari Alkitab, giat untuk menggali pesan firman Tuhan, isi firman Tuhan, namun kita sering sekali dikecewakan dalam perbuatannya. Sering sekali kita dikecewakan dalam sikap kehidupannya. Loh, kok tidak seperti yang diajarkan? Loh, katanya tadi mengasihi, kok ini udah pulang ibadah udah ngamuk-ngamuk, gak jelas. Terus kemudian tadi katanya habis menyembah Tuhan sendal hilang aja, langsung apa? Gak diucapkan. Semua kebun binatang keluar. Semua kebun binatang keluar. Tadi katanya habis penyembahan nangis lagi. Nangis di gereja. Tapi pulang macet dikit udah apa sih ini? Udah keluar semua itu. Bahasa yang seharusnya tidak diucapkan. Sering sekali kita menjumpai orang-orang seperti itu dan tidak jarang membuat kita akhirnya apa? Dikecewakan dengan beberapa orang tersebut. Fasih mengajar, fasih membentangkan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita melihat sikap hidupnya, gaya hidupnya, kita dikecewakan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini menganggap sesuatu yang sakral dan sesuatu yang tidak sakral atau sekuler. Kalau di gereja, sikapnya itu harus baik karena menganggap sesuatu di gereja itu sakral. Jadi ditata shalom, ada haleluya, ada amin. Ada yang namanya amin, yang gak ada kan.
ditata, senyum. Terus yang satunya juga sungkan kan, sungkan lagi, masih sungkan, wes. Itu saya lihat di ini apa, stand up comedy. Orang Jawa itu sungkan. Makanya kalau orang Jawa nyapa gitu, terus satunya sungkan, gini-gini lagi, akhirnya daripada lama-lama gitu toh, satunya ngalah pergi. Iya, kita menganggap bahwa di gereja itu sesuatu yang sakral, tapi ketika kita bekerja, khususnya teman-teman yang bekerja di sekuler, tidak menganggap hal itu juga tempatmu beribadah, tempatmu untuk menyatakan terang, menjadi garam, bermanfaat dan berdampak. Akhirnya apa? Apa yang engkau ketahui, yang engkau dapatkan di dalam gereja tidak terlihat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan orang-orang yang secara kritis seakan-akan tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, gampang sekali untuk menghakimi orang lain. Gak bisa gini, harus gini. Menghakiminya tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tanpa kompromi, langsung putuskan tanpa memandang apapun. Teman-teman tak kasih tahu ya, kehidupan ini bisa saja 180 derajat itu langsung berubah. Dengarkan, ini pesan untuk anak muda. Satu tindakanmu saja itu bisa membuat kehancuran dalam kehidupanmu, kejatuhan dalam kehidupanmu. Tapi juga sebaliknya, satu tindakanmu saja bisa mengangkatmu untuk semakin lebih dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan menyepelekan atau meremehkan sesuatu hal yang mungkin orang gak lihat. Bisa jadi tindakanmu itu yang mengangkatmu untuk engkau dipakai oleh Tuhan. Tapi masalahnya orang-orang yang seperti ini tahu firman Tuhan tapi gak melakukannya, gampang sekali untuk menghakimi orang, tidak ada nasihat di dalamnya. Seakan-akan langsung jadi orang asing. Tapi juga dilema satunya adalah dia mungkin gak pandai firman Tuhan, tapi berani untuk melakukannya. Dilemanya apa di sini? Orang-orang yang seperti ini, ketika dia melangkah tanpa pengertian firman Tuhan yang benar, maka yang terjadi adalah dia gampang terombang-ambingkan oleh kehidupan di dunia ini. Doktrinnya gak ada, tapi kehidupannya mungkin seakan-akan mempraktekkan firman Tuhan. Tapi orang yang seperti ini gak akan tahan lama. Ketika badai menerpa kehidupannya, dia gampang terombang-ambingkan. Nanti saya akan kasih contoh beberapa kisah di dalam Alkitab yang mencerminkan tahu firman Tuhan gak melakukannya, gak fasih firman Tuhan tapi melakukan, seakan-akan melakukan firman Tuhan. Kedewasaan rohani itu bukan diukur dari seberapa banyak engkau baca buku, ngerti apa yang harus engkau ketahui. Dan kedewasaan rohani juga bukan berbicara mengenai engkau sesibuk apa di hari Minggu atau di jam-jam tertentu. Sibuk pelayanan, sibuk melakukan ini, sibuk melakukan itu, tapi gak ngerti esensi dari pelayanan itu sendiri. Orang yang seperti ini gampang lelah, teman-teman. Dia hanya digerakkan oleh satu hal dalam kedagingannya. Dia gak ngerti apa yang seharusnya menjadi poin dalam pelayanannya. Dia gampang lelah, makanya itu tadi, rapuh, gak punya dasar atau fondasi yang kuat. Seakan-akan sibuk pelayanan, tapi kalau yang tadi hari Minggu kudus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di mana? Di disko. Hari Minggu ya gini-gini juga sih, tapi di gereja memuji Tuhan toh. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu ya gini-gini juga sih, tapi jangan bilang penginjilan loh ya. Bukan kita yang ditarik, malah kita yang tertarik nanti. Jadi kalau yang tadi saya mungkin Melki tahu, kalau orang luar pulau itu bukan menjudge ya, tapi rata-rata di hari Minggu itu seakan-akan menjadi hari pengampunannya. Tapi Senin sampai Sabtu pulang dari ibadah, seakan-akan itu pengajarannya sudah didengar tadi, lupa. Karena apa? Kembali yang tadinya marah ya tetap marah,
tampar istri ya tetap tampar istri, mabukan ya tetap mabuk-mabukan, ngerokok ya tetap ngerokok. Gak ada dasarnya teman-teman. Makanya itu perlu yang namanya dijembatani. Yang tadi supaya kita tidak dikecewakan oleh satu oknum. Yang satunya supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan kehidupan yang sulit ini. Yang setuju dengan saya bahwa kehidupan ini sulit, angkat tangannya. Setuju ya? Makanya butuh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan saya kalau tadi ngerti firman nggak melakukan, kalau ini melakukan setengah-setengah tapi nggak ngerti firman, nggak punya fondasi, berarti kalau dua-duanya nggak ngerti firman dan nggak melakukan sudah pasti salah. Sepakat ya? Kalau tadi yang pilih yang satu nggak imbang dengan yang lain, itu belum lengkap. Saya katakan belum lengkap. Tapi kalau udah nggak dua-duanya, udah pasti itu. Ya sudah, jangan ditiru. Jangan ditiru, udah pasti salah gitu. Kalau yang tadi dilema tadi kan kayak seakan-akan mengkaburkan hati kita ya. Kita terkagum-kagum akan karismanya, ya kan? Biasanya gitu, terkagum. Tapi waktu lihat sikapnya, waduh, kita langsung kaget teman-teman. Bahkan iblis pun kaget. Kok bisa jadi kayak gini gitu ya. Dan itu pentingnya untuk dijembatani antara yang kedua hal yang dilema ini supaya kita menemukan hal yang lengkap. Proses belajar Alkitab hanya mencapai pemenuhannya ketika, dengarkan, kebenaran Alkitab diterapkan pada situasi kehidupan. Kita ikut Tuhan itu dibilang lengkap kalau kebenaran Alkitab diterapkan di situasi kehidupan. Amin. Kebenaran Alkitab diterapkan di situasi kehidupan. Engkau tahu firman, tapi kalau engkau gak terapkan di situasi kehidupan, percuma. Engkau gak ngerti firman, tapi menerapkan di situasi kehidupan, maka engkau gak punya pondasi. Gak akan lengkap. Makanya proses belajar Alkitab mengikut Tuhan harus sampai di titik kebenaran Alkitab diterapkan pada situasi kehidupan. Apapun kehidupan kita, Alkitab menjadi jawaban dalam setiap situasi kehidupan. Mau cari apa? Bahkan saya sempat sharing sama Ko Budi, orang yang ngerti firman Tuhan seharusnya orang itu tidak merasa kekurangan, berkecukupan. Sebab Tuhan sudah kasih hikmat. Tapi perbedaannya apa? Orang yang pakai prinsip firman Tuhan tapi seakan-akan melakukannya tapi tidak mempercayainya, dia hanya prinsipnya tapi dangkal imannya. Makanya Alkitab kita itu banyak yang mempelajari juga loh teman-teman, tapi dia nggak sampai di titik beriman kepada sang pemilik firman itu, sang firman itu. Itu yang membedakan kita. Lah kita udah terima anugerah Tuhan, seharusnya ini menjadi gaya hidup kita. Kita tahu firman dan melakukan firman Tuhan. Di tahun 2025 ini saya mau membekali teman-teman dengan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita tidak gampang lemah dan terombang-ambingkan. Proses belajar Alkitab secara menyeluruh harus mencakup baik mengetahui kebenaran Alkitab maupun menerapkan kebenaran Alkitab. Jika tidak, maka belajar Alkitab yang tepat tidak akan terjadi. Coba teman-teman perhatikan sosial media. Rata-rata kebanyakan orang yang membahas Alkitab, membuat konten kreator adalah mereka yang pengetahuan Alkitabnya mungkin belum mendalam, tapi dia udah melakukan menjadi garang. Salah enggak? Ya enggak salah sih, tapi kurang, yang tadi yang saya bilang kurang lengkap. Harus dalami dulu. Hari-hari ini yang banyak berdiri di mimbar siapa? Orang-orang yang viral, orang-orang yang terkenal, namun pengetahuan akan firman Tuhan mungkin belum dalam. Makanya penting juga teman-teman untuk engkau tertanam dalam firman Tuhan dan jadi berkat melakukan firman Tuhan itu tadi. Jadi saya selalu dorong teman-teman atau adik tingkat saya atau mahasiswa saya,
Kita udah dibekali firman Tuhan, kapan kita keluar? Sama halnya teman-teman yang ada di tempat ini. Kita banyak beribadah. Kapan kita jadi teladannya? Kedua hal ini tuh harus seimbang. Dan saya di sini catat beberapa poin. Kalau seandainya kita itu hanya mengetahui kebenaran, tapi saya sebelum mencapai di sini saya mau kasih contoh dulu. Kira-kira kalau teman-teman langsung memikirkan orang yang ngerti firman Tuhan tapi nggak melakukannya di dalam Alkitab itu siapa? Ayo coba. Siapa teman-teman? Ada nggak di benak kita? Siapa kira-kira? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Buka Alkitabnya Matius pasal 23 ayat yang 27. Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. 28 teman-teman, 1, 2, 3. Di mata orang, iya. Tahu nggak, orang-orang Farisi ini melakukan hal beribadah dan lain sebagainya itu hanya untuk dilihat orang, hanya supaya kelihatan lebih rohani dibandingkan orang lain. Padahal Tuhan sendiri bilang seperti kain kotor. Di sini kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Bahkan di ayat yang teman-teman baca tadi, demikianlah juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar, kelihatannya mungkin secara kasat mata kita lihat bahwa wow luar biasa benar, namun di sini dikatakan di mata orang, benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang-orang seperti ini disebut Tuhan, hai orang yang munafik. Kalau teman-teman perhatikan di ayat-ayat di perikop ini banyak hal. Hai ahli-ahli Taurat, engkau munafik. Munafik itu apa? Tidak satunya kata dengan tindakan. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa, kalau istilah Jawanya itu gajah dibelangkoni. Iso ngomong gak iso nglakoni. Iya, iso ngomong gak iso nglakoni. Ya iku gajah dibelangkoni. Orang ahli Taurat itu seperti itu teman-teman. Dan sering sekali ahli Taurat ini gampang untuk menghakimi orang lain, menganggap dirinya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bukankah ini menunjukkan satu keangkuhan kehidupan, satu kesombongan yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi. Terus lalu bagaimana kalau kita menjumpai orang-orang seperti ini ada di sekeliling hidup kita? Di pasal ini juga firman Tuhan berkata, Matius pasal 23, apa yang Tuhan katakan kalau kita menjumpai orang-orang seperti ini? Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Teman-teman, kita mulai dewasa kalau melihat orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah untuk menjembatani hal ini, kita memang dengarkan ajarannya. Kalau benar dengarkan, jangan langsung tingkah kan kayak gitu. Terkadang kita kayak gitu ya. Kalau contohnya khotbahnya tentang mengampuni ya, kamu aja yang khotbah nggak iso ngampuni istrimu. Nah kadang kan kita nunjuk orang, atau enggak kita nunjuk sampingnya.
Itu khotbah buat kamu itu. Ayo siapa yang kadang kayak gitu? Itu khotbah buat kamu itu. Pernah nggak gitu? Itu untuk aku Tuhan. Nah itu sesuatu hal yang lain loh teman-teman. Kita cenderung lihat kesalahan orang, tapi kita tutup mata atas hal yang kita perbuat. Kita cenderung melihat kesalahan orang, tapi kita tidak melihat kesalahan kita pribadi. Makanya kalau kita jumpa dengan orang seperti ini, gak usah kecewa, gak usah sakit hati. Kita malah nyimpen sampah bagi diri kita sendiri. Gak apa-apa, dengarkan ajarannya, tapi jangan tiru apa tadi? Perbuatannya. Ini cara untuk menjembatani ketika kita ketemu dengan orang-orang model seperti itu. Fasih khotbahnya, berkarisma dan lain sebagainya, tapi di suatu titik mungkin kita dikecewakan oleh sikap hidupnya. Dengar baik-baik, mungkin dia belum lengkap belajar firman Tuhannya. Jadi untuk saat ini dengarkan ajarannya, jangan turuti kelakuannya. Amin. Terus lalu untuk orang yang gak ngerti belum dalam mengerti firman Tuhan, tapi sudah istilahnya keburu-buru melakukannya. Ada satu tokoh, ada yang bisa menyebutkan siapa? Saya di sini kasih contoh yaitu Petrus. Teman-teman boleh buka di dalam Matius 14 ayat yang ke-22. Tapi kita baca ayat yang ke-25. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-25 saya baca, nanti di ayat 26. Di ayat 26 saya baca, nanti teman-teman baca berikutnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang percaya, mengapa kau bimbang?" Amin. Teman-teman, waktu kisah ini Yesus berjalan di atas air, Yesus itu menampakkan dirinya. Terus kemudian para murid-muridnya ini lihat, loh kok ada orang yang berjalan di atas air. Makanya ketika hal itu terjadi, murid-muridnya langsung spontan mengatakan apa? Itu hantu. Terkadang sesuatu hal yang baik bisa menjadi hal yang tidak baik ketika kita gagal memahaminya. Seharusnya itu pertolongan Tuhan, seharusnya itu kebaikan Tuhan, tetapi ketika kita gagal memahami, maka itu seakan-akan bencana bagi kita. Di situ mereka berkata itu hantu, tetapi waktu Petrus mengatakan seperti ini, ketika di ayat 26, di ayat yang ke-27, ketika mereka berteriak-teriak ketakutan, Yesus bilang seperti ini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menenangkan keadaan. Yesus membuat para murid-muridnya mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Terkadang di dalam ketidakmengertian kita, Yesus menyingkapkan dirinya. Dan itu kabar baik teman-teman. Kita kenal Yesus sejauh Yesus menyingkapkan dirinya. Kalau Tuhan gak pernah menyingkapkan dirinya dalam hidup kita, itu celaka. Kita gak tahu maksud Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan menyingkapkan dirinya dalam hidup kita, bersyukurlah. Berarti Tuhan masih membuka dirinya untuk kita ketahui. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus bilang gini, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus bilang apa?
datanglah. Yang bilang ini Yesus yang sudah mempraktekannya. Yang bilang ini Yesus yang sudah menunjukkan bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Perhatikan perhatikan kalimat yang tadi ya. Yang ngomong ini Yesus yang sudah menunjukkan, yang sudah melakukan Yesus berjalan di atas air. Tapi masalahnya waktu Petrus datang, kalau saya mau bilang seperti ini, kalau engkau itu tunjukkan Tuhan, saya mau ke sana gitu ya. Gimana sih kalimatnya? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jelas ya? Itu Petrus minta seperti itu, diturutin dong. Come, datanglah. Petrus tanpa pikir panjang, nggak mikir digali dulu siapa yang ngomong, nggak digali, langsung. Kok mulai ada angin gitu kan ya? Mulai dong, rasa takut itu muncul. Manusia ya, rasa takut itu muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam. Tapi perhatikan, Petrus sudah berjalan di atas air belum? Petrus sudah sempat berjalan di atas air belum? Sudah teman-teman. Petrus sudah berjalan di atas air. Berarti sudah apa? Sudah terbukti bahwa Yesus ketika bilang, "Come, datanglah." Itu sudah terjadi bahwa Petrus benar bisa berjalan di atas air. Tapi persoalannya ketika kemengertiannya Petrus itu tentang Yesus itu dangkal, tidak dalam, tidak mengerti secara dalam, maka dia mulai merasakan ketakutan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Baru di situ tenggelam. Apa yang kita pelajari di sini? Terkadang kita berjalan memang banyak kesibukan, tapi kita masih belum begitu dalam mengerti firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang kurang lengkap teman-teman. Kita banyak actionnya, tapi ketika ada rintangan, ada tantangan, mulai di situ kita bimbang dan akhirnya kita terjatuh. Berarti orang yang bimbang dalam melangkah seharusnya jangan izinkan kebimbangan itu terjadi ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita, bahwa Tuhan yang memerintah kita. Tapi gak apa-apa, memang kadang kita sulit kok. Makanya untuk menjembatani ini perlu engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Iman itu penting di sini. Ketika engkau beriman sama Tuhan, engkau belajar firman Tuhan lebih lagi, engkau berjalan sekalipun badai menerpamu, berjalan lagi sekalipun banyak orang yang gak suka denganmu, menjatuhkanmu, berjalan lagi banyak tantangan, rintangan yang mencoba untuk menghantammu, tapi engkau tetap kuat berdiri di dalam imanmu kepada Tuhan. Amin. Maka di sini saya kasih satu hal, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Pentingnya pengenalan akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tahu nggak di kisah Hosea Tuhan bilang apa? Umatku binasa karena menolak pengenalan. Iya. Kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, kita nggak akan sampai di titik tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sampai pada kehidupan, praktek kehidupan. Nggak mungkin bisa teman-teman. Saya tunjukkan satu ayat yang mengenai pengenalan akan firman Tuhan. Minta tolong dibuka di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Ini sangat relate sekali dengan keadaan kita. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan pasti setengah-setengah. Mari kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 8. 1, 2, 3.
Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan supaya aku memperoleh. Amin. Teman-teman, kita nggak akan pernah menganggap di dunia ini, sampah. Segala sesuatu yang kita anggap itu penting, kita nggak mungkin sampai di titik itu ternyata sampah. Yang kita agung-agungkan, karir kita, apapun itu, kita nggak akan mungkin nganggap itu sampah kalau kita tidak sampai di titik pengenalan akan Kristus Yesus. Mana mungkin Rasul Paulus menganggap semua yang sudah dia lakukan itu sampah. Kita kenal sendiri Rasul Paulus, betapa hebatnya, betapa ngerti, punya kedudukan yang tinggi, bukan orang yang ecek-ecek, punya kedudukan tinggi atau jabatan tinggi, orang yang berada, orang yang berpengaruh. Tapi semuanya itu seakan-akan ketika dia kenal Yesus, yang di belakangnya dia anggap semua sampah. Wow, luar biasa loh teman-teman. Kita nggak akan sampai di titik mau melakukan firman Tuhan kalau kita masih menganggap hal yang lain itu lebih penting daripada Tuhan. Kita nggak akan pernah mencapai di titik mau belajar firman Tuhan kalau nggak menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah pondasi hidup kita. Di tahun 2025 ini kita landaskan segala sesuatu yang kita lakukan di atas pondasi kita ngerti firman Tuhan. Niscaya ketika engkau memang kenal firman Tuhan, engkau kenal pribadinya Tuhan, maka engkau akan mengalaminya. Tahukah teman-teman bahwa pengetahuannya di sini itu di dalam bahasa kata Yunaninya itu apa? Ginosko, benar. Ginosko itu memiliki pengertian seperti ini loh. Coba renungkan kalimat ini ya. Ginosko ini adalah mengetahui melalui mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Jadi ketika engkau yang dimaksud kenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan, berarti engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Engkau gak akan mungkin mengatakan yang lain itu gak penting kalau kita sendiri gak pernah mengalami Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita gak mungkin mempercayai Tuhan itu baik kalau kita gak mengalami sendiri. Kata orang Tuhan itu baik, amin. Kata orang. Waktu kita ngalami sendiri, bisakah kita bilang Tuhan itu baik? Belajar dari kisah Ayub, luar biasa proses hidupnya, kehidupannya itu luar biasa. Doktrin dan kehidupan dipertemukan dalam kehidupannya Ayub. Sampai Ayub bilang apa? Dulu aku kenal engkau dari orang, kata orang, tapi sekarang aku mengenal engkau melalui pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Wow. Saya mendorong teman-teman di youth ini, siapapun pengkhotbahnya, itu masih kata orang. Tapi saya mendorong untuk teman-teman sampai di titik engkau sendiri yang mengalami firman Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau sendiri yang mengalami firman Tuhan dalam hidupmu, orang mau ngomong apapun, engkau bantah itu, saya sudah mengalaminya. Orang mau menjatuhkan kita, saya sudah mengalaminya. Orang mau mengombang-ambingkan kita, saya sudah mengalaminya. Sehingga di tahun 2025 ini kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang menjadi berkat, berdampak. Mau hari Senin sampai Minggu kita mencerminkan ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Maka kesimpulannya, ketika kita hanya mengetahui kebenaran, maka sikap kita cenderung menghakimi, kepala besar atau sombong, berpusat pada rasional, tidak ada kasih. Tetapi ketika kita hanya melakukan sesuatu tanpa ada pondasi yang benar, kita dangkal, kepala kosong, berpusat pada diri sendiri, terombang-ambing dalam kehidupan ini.
Maka untuk menjembataninya adalah engkau harus punya pengenalan akan Tuhan. Engkau harus mengalami Tuhan dalam kehidupanmu secara pribadi, bukan lagi apa kata orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.